Selamat siang. Rupanya video penggerebekan rumah Febri Adriansyah ini sangat seru ya. Ini dari seorang kolonel Pak Sri namanya. Dia menjelaskan bahwa penggerebekan rumah Febri Adriansyah itu adalah tarik-menarik antara kepentingan Jokowi dengan Prabowo. Intinya adalah bahwa Febri ini adalah algojonya presiden, algojonya Jokowi yang sangat beringas, dan dia itu bisa menyelesaikan masalah Asabri dan Jiwasraya. Jadi Asabri itu asuransi milik TNI gitu loh. Banyak pensiunan TNI yang nggak dapat pensiunan gara-gara Asabri ini kolaps. Kenapa? Karena Asabri itu uangnya dipakai oleh politik waktu itu, ya katanya oleh Bakri, dan itu sudah bulat, dan akhirnya yang dikorbankan itu adalah Beni Cokro. Padahal Beni Cokro itu datang belakangan gitu loh. Setelah Asabri itu usut, Beni Cokro datang, malah Beni Cokro dijeblosin sekalian, penjara seumur hidup sampai sekarang. Itu menurut Pak Sri ya. Bagaimana pendapat Universitas TikTok Indonesia? Ini dari sisi edukasi ya, bukan hiburan. Oleh karena itu yang ingin hiburan skip aja. Pembahasan saya itu ada 3 yang paling penting ya. Ini yang ketiga ini adalah ujungnya. 1. Tarik-menarik antara kepentingan Jokowi, Prabowo ya. Prabowo itu ingin menunjuk Febri sebagai jaksa agung. Karena ya Febri itu beringas gitu loh, dan dia tuh algojo yang sangat jagoan. Dan semua kasus-kasus yang besar itu, contohnya Muhammad Risa Khalid itu dihajar oleh Febri. Ya, dan Nadiem Makarim juga dihajar oleh Febri. Nah, itu mengganggu Jokowi. Karena apa? Jokowi itu jangan sampai lah digigit oleh Febri ini gitu loh. Nah, karena Febri ini tahu masalah kriminalisasi Asabri dan sebagainya, Beni Cokro dan sebagainya, itu tahu. Rahasianya ada di Febri gitu loh. Kalau misalnya kasus itu dibuka kembali, Jokowi bisa masuk. Jadi ada 3 pembahasan saya. Yang satu tadi adalah dalam tarik-menarik kutub ini, ya, jangan sampai Febri itu keinjak-injak di tengah gitu loh. Jadi, oleh karena itu bagaimana caranya? Ya, ini pembahasan yang kedua dan ketiga. Ya. Yang disebut politik itu adalah adu kepentingan. Itu keliru, Pak. Keliru. Kalau kamu ikut kepentingan Jokowi, kamu juga salah. Kamu ikut kepentingan Nadiem juga salah. Kamu ikut kepentingan Beni Cokro juga salah. Kamu ikut kepentingan siapapun, ya. Resikonya salah, gitu loh. Buktinya, pejabat siapapun itu, baik Nadiem yang dulu dipuji-puji oleh Jokowi, juga masuk penjara. Bagi Febri, dia itu mau pro Jokowi atau anti Jokowi dan sebagainya, adu kepentingan itu nggak akan ada selesainya. Tetap ibarat kata itu ya, orang Suitan ya, katakanlah batu lawan kertas, atau batu lawan gunting dan sebagainya, itu probabilitas menang itu dan kalah itu ada. Jangan sampai Pak Febri ini termakan oleh kepentingan, gitu loh. Karena apa sekarang itu? Dia itu mau dijadikan jaksa agung, dicegal oleh Dasko. Dasko itu punya adik ipar, itu jaksa agung muda pidana militer. Itu ceritanya. Jangan sampai Febri ini nanti berantem lawan Dasko, ya, atau lawan Jokowi, dan sebagainya. Dia itu pegangannya bukan kepentingan. Gak mesti dia ikut Dasko selamat. Nanti Dasko menghadapi lagi, lawan Megawati lagi, digigit lagi. Pekok semua ini. Itu 1. Ya. Kedua, dalam kekuasaan itu ada hierarki, Pak. Hierarki itu begini. Hierarki ya. Aparat hukum
itu ada setelah adanya aparat perang. Jadi pertama itu, kalau kamu masuk Papua ya, yang ada itu adalah aparat perang, Pak. Namanya DOM. Operasi Militer Perang, ya kan? Baru kemudian setelah DOM itu selesai, ditunjuklah jaksa, kajati, kajari, polisi, kapolres, kapolsek. Itu belakangan setelah operasi militer. Oleh karena itu, pada waktu polisi ini menyikat jaksa ya, lagi pula heran nggak sih? Barang yang dirampas di rumahnya Febri itu adalah barbuk, barang bukti, ya kan? Barang buktinya kejaksaan itu disimpan di safe house-nya kejaksaan oleh Febri. Itu dirampas oleh kepolisian. Jadi polisi merampas barang bukti. Sekarang di mana barang buktinya? Di polisi. Nah, di polisi itu disimpan di mana? Di safe house kan? Nggak mungkin polisi itu nyimpan emas, nyimpan semua duit-duit itu semua di kantor. Kemungkinan juga akan disimpan di safe deposit atau safe house atau di mana di ruang-ruang yang aman. Kalau misalnya semua disimpan di gedung Komdak, ya apa nggak penuh itu dengan duit? Jadi barang bukti kejaksaan dirampas oleh kepolisian. Ini kan pekok. Apa bedanya barang bukti itu dipegang kejaksaan atau kepolisian? Kan sama-sama yang disebut dalam pemeriksaan atau dalam penyidikan. Itulah kepolisian itu di situ pekoknya. Jadi jeruk makan jeruk. Dan pada waktu aparat kepolisian melawan kejaksaan, itu yang menang adalah aparat perang, aparat militer. Itu harus paham. Kalau seandainya Pak Febri itu tidak bisa mengakses kepada aparat militer, ya, modiar Pak, sampai kapanpun juga. Kalau ada perang antara kejaksaan dengan kepolisian, itu nggak akan ada yang menang. Masing-masing modiar karena masing-masing bersenjata. Oleh karena itu, kepintaran Pak Febri adalah apakah dia bisa mengerti anginnya militer ini kemana. Yang ketiga itu adalah rahasia yang harus dia pahami. Bahwa dia harus melihat kenapa ekonomi terpuruk, kenapa kok rupiah jeblok. Bank-bank itu semua performanya bagus, keuntungannya bagus. Kok harga sahamnya turun? Perang apa yang ada di depan mata ini? Maka dari itu, kenapa terjadinya pada bond yang dilakukan oleh Purboyo nggak sukses? Dia ke Beijing menawarkan pada bond. Orang Cina menunda 1 tahun, pengen tahu dulu evaluasi review kesehatan fiskalnya. Jadi perang apa yang di depan mata ini yang kuncinya adalah semua harus mengikuti kepentingan militer. Selama Purboyo masih oneng dan pinbo ya, pintar-pintar bodoh, dia bolak-balik ke Beijing, ikut Pandabon. Padahal Pandabon itu melawan kepentingan militer. Itulah yang terjadi sekarang. Maka adanya militer menjaga Kejaksaan Agung itu bukan kepentingan Jaksa Agung. Itu kepentingan militer. Kenapa? Karena Indonesia dalam kondisi perang.